Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada, saya percaya kita semua ada dalam lindungannya Tuhan. Khususnya buat keluarga GPDIL Sadai Magelang. Saat ini mari kita akan kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 7-9 ini. Dan saya percaya firman Tuhan akan selalu meneguhkan dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan renungan firman Tuhan saya akan beri judul kesetiaan. Kesetiaan adalah suatu perjuangan, dan perjuangan itu sendiri membutuhkan pengorbanan. Kesetiaan tidak datang dengan sendirinya, tetapi perlu dilatih setiap saat. Kenapa perlu dilatih? Karena kesetiaan tidak dapat dibatasi oleh waktu dan keadaan apapun. Dan kesetiaan selalu didasari oleh kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, seseorang bisa dikatakan setia apabila kasih orang tersebut tidak mudah pudar. Meskipun dia ada dalam keadaan susah, keadaan senang, baik dalam keadaan baik atau tidak baik keadaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui renungan firman Tuhan saat ini, kita akan melihat dan belajar dari kesetiaan yang dimiliki oleh Yeremia yang dicatat dalam kitab Yeremia. Sebab hari ini bacaan Alkitab kita adalah di kitab Yeremia pasalnya yang ke-41 sampai pasalnya yang ke-45. Yang akan menjadi ayat renungan kita adalah di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-43 ayatnya yang pertama dan yang kedua saya akan bacakan berkata demikian. Yeremia 43 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka disampaikan kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas. Maka berkatalah Asaria bin Hosaya dan Yohanan bin Karea, serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong, Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kalau kita melihat ketika Yeremia berada di tengah-tengah orang Israel yang tertinggal di Yerusalem pada waktu itu, di mana mereka mengalami satu tekanan yang berat, Yeremia tetap setia menyampaikan pesan Tuhan untuk mencegah bangsa Israel tidak pergi ke Mesir, seperti yang dicatat pada pasal yang ke-42. Walaupun pemberitaan daripada Yehezkiel ini tidak didengar dan dianggap suatu kebohongan dari orang-orang yang tidak senang kepada Yeremia, bahkan Yeremia dipaksa untuk ikut ke Mesir sehingga nyawanya terancam, seperti yang dicatat pada pasal yang ke-42 ayatnya yang ke-22. Di sana dikatakan, oleh sebab itu camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun dia berada di dalam satu ancaman yang besar, Yeremia tetap setia menyampaikan pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan kepada orang-orang yang keras hati. Dan dia tetap percaya dan berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah kehidupan kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan seringkali di dalam kita mempertahankan kesetiaan iman percaya kita kepada Tuhan? Bukankah seringkali kita tidak dianggap oleh orang-orang yang tidak senang, dengan orang-orang yang tidak senang akan kebenaran firman Tuhan? Bahkan kita
mungkin juga ketika kita berada kita dibawa di tempat yang tidak kita inginkan, di tempat yang penuh dengan tekanan yang kita alami, bukankah seringkali kesetiaan kita itu bisa berubah? Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan saat ini biarlah kita mau belajar dari Yeremia. Biarlah kesetiaan kita kepada Tuhan tidak berubah. Kenapa? Di dalam Amsal pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-22a berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaan. Allah menginginkan kesetiaan kita kepadanya karena Dia adalah Allah yang setia, dan arti setia di sini adalah berpegang teguh, yaitu berpegang teguh pada iman percaya kepada Tuhan. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara, kita berpegang teguh pada iman percaya kita kepada Tuhan? Kita berpegang teguh pada iman percaya kita kepada Tuhan karena ada janji-janji Tuhan, dan Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia tetap setia buat orang-orang yang setia kepadanya, buat orang-orang yang mengasihinya. Di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 di sana berkata demikian. Mazmur 103 ayatnya yang ke-8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kesetiaan Tuhan itu sungguh besar dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat kesetiaan yang Yesus berikan buat kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Dia setia sampai mati. Itu sebabnya buat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat GPDI El Shaddai Magelang, mari kita mau terus menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayatnya yang ketiga juga kita lihat di sana berkata demikian. Amsal 3 ayatnya yang ketiga 3 dan 4 berkata demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kesetiaan kita tidak akan sia-sia ketika kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Di dalam setiap kesulitan hidup yang kita alami, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Karena kesulitan hidup yang kita alami itulah yang akan menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan anugerah yang Dia berikan buat kita, itulah buat kita yang percaya kepadanya, itulah yang akan memampukan kita. Di dalam Ulangan 7 ayatnya yang ke-9 di sana Tuhan berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Allah dalam kehidupan kita tidak pernah berubah. Itu sebabnya mari kita mau tetap setia kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, biarlah kita terus menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itulah yang akan kesulitan itulah yang akan menguji iman percaya kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saat ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Hati jemaat GPD El Shaddai Magelang bersuka ria karena Tuhan. Kami bersuka cita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Engkau.
Bawalah kami Tuhan, untuk kami tetap setia di dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.